Welcome to HGTR Podcast. Jadi podcast kali ini gue akan ngebahas tentang fenomena K-pop di Indonesia. Budaya Korea sekarang memiliki pengaruh kuat terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari selera musik, tampilan atau fashion, makanan, dan lain sebagainya. Musik dari budaya Korea yang paling banyak dikenal adalah musik bergenre pop yang bisa disebut Korean pop atau K-pop. K-pop sendiri identik dengan adanya girl band dan boy band yang merupakan sekumpulan perempuan maupun laki-laki yang berada di bawah suatu manajemen ataupun agensi. Beberapa contoh girl band dan boy band Korea antara lain seperti BTS, Super Junior, Blackpink, EXO, Twice, ITZY, NCT, TXT, dan masih banyak lagi. Dan BTS menduduki posisi puncak untuk boy band K-pop terpopuler edisi bulan April 2021 dan telah bertahan pada posisi ini selama 35 bulan. Boyband ini memiliki perkumpulan fans yang sangat besar, bahkan cakupannya tingkat internasional yang disebut dengan ARMY. Salah satu bukti nyata besarnya pengaruh budaya Korea dan besarnya fans dari salah satu boyband terkenal asal Korea Selatan, BTS, adalah pada peluncuran menu baru yaitu BTS Meal yang sangat heboh di Indonesia. Munculnya menu baru ini berasal dari perusahaan fast food asal Amerika yaitu McDonald's. McDonald's meluncurkan menu baru ini berhasil hasil kolaborasi dengan BTS. Kehadiran menu BTS Meal ini sangat menghebohkan Indonesia, terutama fandom BTS atau biasanya disebut ARMY. Telah kita ketahui sendiri bahwa fans dari BTS dan anggota ARMY di Indonesia sangatlah banyak. McDonald's sendiri merilis perdana menu ini pada 9 Juni 2001 dan hampir semua gerai McDonald's di seluruh Indonesia ramai didatangi oleh ARMY maupun para driver ojek online dan layanan GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood. Mereka rela mengantri berjam-jam di tengah kerumunan antrian yang ramai. Terlebih di tengah kondisi yang pandemi saat ini, hal ini menunjukkan betapa besar partisipasi dan minat dari dukungan para fans terhadap BTS. Selain itu, hal ini dapat dikarenakan oleh minat dan penasaran masyarakat akan paket menu ini dan alasan bahwa menu ini hanya tersedia sementara, yaitu tersedia selama 4 minggu dari rilis perdananya. Karena banyak antrian di gerai McDonald's, sistem pemesanan online bahkan sampai dihentikan. Selain itu, terdapat beberapa gerai McDonald's yang turut disegel oleh pihak kepolisian karena dianggap melanggar protokol kesehatan pada pandemi COVID-19 kemarin. Menu BTS Meal ini merupakan paket yang terdiri dari 9 pieces chicken McNugget, french fries, cola, dan 2 jenis saus yaitu cajun dan sweet chili. Paket ini dikemas dalam kemasan spesial dengan nuansa ungu serta terdapat logo BTS. Karena dinilai spesial, banyak dari konsumen BTS Meal menjual kemasannya lagi dari BTS Meal di berbagai lapak online shop dengan harga hingga ratusan ribu rupiah demi meraup keuntungan pribadi. Menurut gue di tanggal 2022 kemarin tuh sangat banyak konser-konser dari K-pop. Contohnya tuh ada Alobank Festival dihadiri sama NCT Dream dan Red Velvet. Terus gue waktu itu nonton J-Idol yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2022 di Casablanca Hall. Terus juga ada JB dari God7. Ya, dia akan juga di kota Casablanca Hall pada Jakarta pada 22 Oktober 2022 dan total ada 23 lagu yang dibawakan JB, yakni Switch It Up, Right, EMPM, Count on Me, Sunrise, Hush, Rainy, Break It Down, Fade Away, Riding, dan Holiday. Dia juga menyanyikan lagu hits GOT7 seperti Page, Breathe, Go Higher, dan Nanana. Selain itu, tanggal 17 September 2022 ada Super Junior, ya dia diadakan di Ice BSD. Terus juga ada Seventeen yang diadakan di Ice juga tanggal 24 dan 25 September 2022. Terus selanjutnya ada NCT 127 yang diadakan di Ice BSD juga pada tanggal 4 dan 5 November 2022. Setelah itu ada KV Fest, salah satu music festival yang dipromotir oleh Cultivation, itu menghadirkan penyanyi serta idol K-pop Korea, yaitu ada BI, JC,
hingga Secret Number. Setelah itu ada Sarangheo Indonesia 2022, festival musik K-pop yang dipromoti oleh Meshima Pro, yang dia membawakan artis-artis seperti 2PM, Zion T, Yang, sampai Treasure pada 10 Desember 2022 kemarin. Menjadi fans fanatik K-pop tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, contohnya saja untuk membeli tiket konser, membeli album, selain itu mengoleksi photocard idol, merchandise, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan bias atau idol mereka juga menjadi hobi tersendiri bagi sebagian K-popers. Namun hal ini tentu saja tidak menimbulkan perilaku konsumtif. Dampak negatif lain yang dapat ditimbulkan yaitu lupa waktu karena sibuk mencari tahu tentang bias atau idolnya. Selain itu menjadi fans fanatik menimbulkan sikap protektif terhadap idolnya. Dampak negatif lainnya yaitu mengganggukan budaya idolanya dan dijadikan sebagai acuan baginya, sehingga dapat masuk menggeser kebudayaannya sendiri. Di samping dampak negatif, terdapat pula ada dampak positifnya menjadi seorang K-popers. Di antaranya yaitu memperluas lingkup pertemanan hingga di luar negara, serta dapat memunculkan semangat dan mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Korea. Jadi K-popers juga dapat mengurangi stres bagi beberapa orang dengan mendengarkan lagu idolanya sehingga menimbulkan energi positif. Selain itu bagi remaja kita bisa terhindar dari berbagai macam kenakalan seperti sebagian waktunya digunakan untuk melihat dan mencari informasi mengenai idolanya. Beberapa aspek kehidupan masyarakat Indonesia terlihat sangat jelas dipengaruhi oleh budaya Korea. Oleh karena itu, dapat memicu sebagian dan motivasi dalam diri seorang fans. Selain itu, sekumpulan orang dengan idola yang sama dapat menimbulkan ketertarikan sendiri dan ada rasa untuk saling merangkul satu sama lain. Dengan hal ini dapat menciptakan rasa solidaritas, toleransi, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan saling mendukung, sehingga dapat mengurangi adanya potensi konflik sosial dalam masyarakat. Bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara fanatisme atau kecintaan terhadap idola dengan solidaritas. Kebersamaan atau dan ketertarikan tersebut juga dapat mendorong lahirnya inovasi dan ide-ide positif yang tidak hanya terdampak pada internal komunitas, namun juga dapat berdampak luas kepada masyarakat. Sebagai contohnya ada fenomena hebohnya BTS Meal, di mana komunitas fans BTS atau ARMY menggalang dan bersama untuk memberi bantuan kepada pengendara Gojek online yang telah berusaha mengantri dan mendedikasikan waktunya untuk mendapatkan pesanan BTS Meal. Penggalangan dana dilakukan melalui Kitabisa hingga hari Jumat 11 Juni 2021 pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Telah terdapat 11.055 yang berdonasi dengan uang yang terkumpul mencapai kisaran 255 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada pengendara Gojek online dalam bentuk makanan gratis atau sembako. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kekaguman dan menyukai karya ataupun seseorang, terkhusus idola, merupakan hal yang wajar dialami. Akan tetapi, kesenangan tersebut harus memiliki batas, tidak terlalu berlebihan dan seimbang dengan hal lainnya. Menyukai budaya Korea merupakan hal yang sah-sah saja. Namun jangan melupakan bahwa kita adalah Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus berperan dalam mengembangkan budaya kita sendiri agar tetap lestari dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan globalisasi. Kita juga bisa mengembangkan budaya-budaya dari kita seperti lagu-lagu dari Indonesia, pakaian adat, bahasa Indonesia, berbagai bahasa macam Indonesia seperti Jawa, Sunda, dan masih banyak lainnya. Oke, jadi semoga podcast kali ini bermanfaat buat kalian semua yang ingin mengetahui tentang budaya Korea atau K-pop atau dan hal lain sebagainya. Oke, jadi segitu aja untuk podcast kali ini. See you guys di podcast selanjutnya.